إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Bapak Ibu tidak terasa sudah 17 hari kita berpuasa ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya. Di tempat-tempat lain di kita, kalau kita ucapkan assalamualaikum, jamaahnya pelan sekali kayak masih puasa padahal sudah buka puasa. Ini sehat sekali ya Pak. Semangat. Ini yang penting semangat ya di dalam beragama, menjalankan agama ini. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Nuzulul Quran yang sama-sama bersyukur Allah SWT. Nuzulul Quran ini sebagaimana kita ketahui bersama ya, ada beberapa pendapat ulama mengatakan beberapa hari atau kapan Al-Quran diturunkan. Ya, Al-Quran padahal sekaligus diturunkan dari langit pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, kemudian dari langit dunia diturunkan ke dunia ini berangsur-angsur. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus diturunkan di dunia? Allah firmankan, "Yuthabbita fu'adak", supaya hati kita ya bisa separuh atau pelan-pelan mengamalkannya. Ya, dulu turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum tergantung keadaan. Ya. Dan Al-Qur'an ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala kisahkan mengenai Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih 36 surat tempat Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebagian besar hampir seluruhnya bahkan kandungan Al-Quran kalau bercerita selalu mengenai dakwah, selalu mengenai perjuangan, pengorbanan. Sehingga mencapai tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti Bapak Tuan Guru yang menjelaskan mengenai detailnya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tetapi karena waktunya singkat, yang ingin memetik salah satu kisah yang paling fenomenal di dalam Al-Quran. Walaupun
Adapun di surat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan mengenai surat Yusuf, kisah Nabi Allah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang demikian indah. Yang berawal kisah Nabi Allah Yusuf ini ketika Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bulan dan bintang, 11 bulan bintang, 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Tetapi dalam riwayat dikatakan ketika Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahnya, ada salah satu saudaranya yang mendengar, mencuri dengar, yang ngintip. Dan juga kenyataannya dalam kesehariannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam lebih disayangi sama ayahnya ketimbang saudara-saudaranya yang lain, menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi cemburu dan berniat atau punya keinginan buruk untuk menghabisi atau menyingkirkan Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik dalam Al-Qur'an. Karena kisahnya berurutan. Kalau kita nonton film, maka kameranya begitu kuat menyorot setiap kisah, setiap kejadian-kejadian pada diri Yusuf alaihissalam. Kisah bagaimana Yusuf alaihissalam pertama dimintakan izin kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, saya takut kalau kalian membawa adik kalian nanti dimakan sama serigala. Kata-kata Nabi Allah Yaqub alaihissalam ini dijadikan alasan memang benar sama saudara-saudaranya bahwa Yusuf dimakan sama serigala. Tetapi satu hal, setiap kejahatan tidak pernah sempurna. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam mereka katakan sudah dimakan sama serigala, tetapi mereka lupa merobek-robek bajunya. Mestinya kalau orang dimakan sama serigala, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Mereka mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang kepada ayahnya dengan membawa bajunya dengan dilumuri darah bohong, darah dusta. Mereka lupa mengoyak-ngoyak bekas gigi serigala. Sehingga Nabi Allah Yaqub alaihissalam tahu kalau anaknya ini bohong. Tidak mungkin seorang nabi dimakan sama serigala. Di kisah lain Allah Subhanahu wa taala ceritakan mengenai seorang wanita cantik bernama Zalikha. Namun bahasa Jawa dia bukan Zalikha tetapi Seleha. Kalau bahasa sini bilang apa? Hijau. Siti. Oke. Sebenarnya bukan Siti. Kalau di Makkah sana tidak mengatakan Siti tapi Sayyidatina. Begitu sampai di Indonesia berubah menjadi Siti Seleha. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha di Indonesia menjadi Siti Fatimah. Padahal yang betul itu Sayyidatina. Kamu. Kisah Zalikha adalah wanita cantik yang tinggal di benua Afrika. Wanita paling cantik pada masa itu dan banyak sekali yang melamarnya. Putra-putra mahkota di seluruh kerajaan yang ada di Afrika dan terkenal. Tapi tidak satu pun yang diinginkan atau yang diterima lamarannya sama Zalikha. Di dalam kitabnya satu orang ahli tafsir mimpi Imam Ibnu Sirin rahimahullah alaih dikatakan sama ulama bahwa satu-satunya penafsir mimpi yang paling tersohor selama sejarah kehidupan manusia di luar Anbiya alaihi salatu wassalam adalah Ibnu Sirin rahimahullah alaih. Di dalam kitab beliau menjelaskan tentang mimpi Zalikha. Atau kalau di Jakarta orang-orang Jawa Barat atau orang-orang Betawi, Zalikha itu mereka sebut dengan Julaiha. Ya. Zalikha suatu ketika bermimpi jumpa dengan seorang pemuda tampan.
Dalam mimpinya dia tidur bersama. Ini ajib mimpi ini. Tidur bersama, tetapi ternyata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kedua jasad manusia ini tidur bersama. Tetapi mereka rasakan dalam keadaan bermimpi. Zalekha merasakan dalam keadaan bermimpi. Akhirnya dia terjaga, Zalekha. Cuma dia lupa menanyakan siapakah pemuda tampan itu. Lama nunggu Zalekha supaya datang lagi mimpi tersebut. Ternyata benar datang juga. Yang dia ingin tanyakan siapakah engkau. Nah, ketika dia bermimpi ke berikutnya, Zalekha sempat bertanya, siapakah engkau, wahai pemuda tampan? Maka pemuda tampan tersebut mengatakan, aku adalah calon suamimu, Azir Mesir. Tetapi dia tidak sebut namanya. Dia hanya mengatakan, aku adalah menteri Mesir yang akan menjadi calon suamimu. Itulah sebabnya kenapa Zalekha tidak pernah menerima lamaran para orang-orang yang datang kepada ayahnya. Sehingga ayahnya suatu ketika bertanya kepada Zalekha karena sudah cukup umur untuk menikah. Wahai putriku, kenapa kau tidak mau menerima lamaran para putra mahkota kerajaan-kerajaan di sekitar Afrika? Maka Zalekha mengatakan, wahai ayahku, aku sudah punya calon suami. Dia adalah Azir Mesir. Maka baik, diadakanlah acara pernikahan ini. Maka dihantarlah Zalekha pergi ke Mesir dengan dibawa pakai tandu. Belum ada mobil ketika itu, atau di Narak Cikar, Cidomo. No, you cannot find it on that time. Tidak bisa jumpa pada masa itu. Ketika Zalekha sampai masuk ke kota Mesir, sudah diatur banyak sekali sambutan, dan dia melihat dari balik tandu tersebut, dari tirai itu. Ketika Zalekha di atas tandu, dia coba buka tirainya. Manakah calon suaminya itu, Azir Mesir? Ketika dia menyaksikannya, ternyata laki-laki yang menjadi calon suaminya sekarang ini adalah laki-laki tua. Ternyata bukan yang ada dalam mimpinya. Ketika Ibnu Sirin rahmatullahi alaihi menjelaskan tentang mimpi Zalekha, sungguh indah, sungguh menakjubkan cara menyampaikannya. Apa yang terjadi kepada Zalekha? Dia sangat kecewa. Ternyata laki-laki tampan yang ada dalam mimpinya bukanlah calon suaminya sekarang ini. Apakah rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan di dalam kisah ini? Baik, akhirnya terjadilah pernikahan. Maka menikahlah Zalekha dengan Azir Mesir, atau Perdana Menteri atau Menteri, orang pembesar kerajaan Mesir ketika itu. Maka di pihak lain, kamera tersorot lagi kepada keluarganya Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dicemplungkan ke dalam sumur. Ketika Yusuf alaihissalam, tetapi ajibnya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam dibuka bajunya, kemudian diikat dengan tali dan digeret ke dalam sumur. Ketika sampai di tengah, dipotong talinya. Maksudnya saudara-saudaranya supaya Yusuf jatuh dan meninggal dunia. Tetapi ajib, begitu sampai di dasar sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan Jibril alaihissalam dan membawakan batu. Sehingga Yusuf alaihissalam dia menginjakkan kakinya di batu itu, dan ada Jibril, sehingga dia tidak rasa takut. Ayatnya mengatakan, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun." Yusuf tidak ketakutan di dalam sumur. Kenapa? Ada Jibril alaihissalam yang mengatakan, "Wahai Yusuf, nanti engkau akan katakan kepada mereka apa yang mereka lakukan hari ini." Menyebabkan Yusuf bahwa dia tidak akan mati. Karena ada Jibril yang mengatakan bahwa nanti engkau akan menceritakan tentang apa yang mereka lakukan hari ini. Wahum la yash'urun. Tetapi mereka sudah lupa. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika baginda Nabi SAW hijrah, dan Rasulullah SAW minta kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengatakan, "Wahai Ali, engkau yang menempati tidurku malam ini." Ali tahu kalau malam itu akan dikeroyok baginda Nabi SAW oleh 40 orang pemuda kuat ketika itu, orang-orang Quraisy, dengan membawa pedang yang tajam pimpinan Abu Jahal laknatullah alaihi. Kenapa Rasulullah berani melakukannya? Karena Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali dengan mengatakan, "Ali, engkau tempati tempat tidurku malam ini, nanti kita jumpa di Madinah."
Maknanya adalah pasti Ali akan selamat. Sehingga Ali dia tenang sekali tidur di tempat orang yang akan dibunuh pada malam itu. Inilah yang menyebabkan Yusuf alaihissalam tidak merasa takut berada di dalam sumur sendirian. Beberapa lama kemudian lewatlah orang yang akan berjualan ke Mesir. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Kalau kita baca ini ayat ini tafsirannya di dalam kitab Durrul Mansur, tafsir Durrul Mansur begitu lengkap dan detail di sini dicitrakan. Ketika satu rombongan datang melewati jalan tersebut dan dia disuruh ngambil air salah satu pembantu, salah satu orang-orang yang pergi perjalanan itu. Begitu dia ulurkan timbanya, ternyata dari dalam ada yang menarik-narik tali timbanya. Ternyata Yusuf alaihissalam, dan dia sambil berteriak dengan mengatakan ini ada satu orang laki-laki, anak laki-laki. Ajib, saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika itu dia hadir di situ. Apa dia bilang? Ini budak saya yang lari dari rumah. Sehingga Yusuf alaihissalam dijual. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dari antara saudara-saudara Yusuf yang 10 orang, hanya satu orang yang tidak mau mengambil bayaran adiknya karena dijual kepada pedagang. Siapa itu? Bunyamin tidak ada di situ. Kalau dia ada di situ dia akan beritahu orang tuanya. Bunyamin ini adalah saudara kandung Yusuf yang seibu dan seayah. Sementara 10 orang saudaranya lain itu beda ibu. Nabi Allah Yaqub alaihissalam memiliki 4 orang istri. Istri terakhirnya adalah ibunya Yusuf dan Bunyamin. Dialah saudara yang paling besar Yusuf alaihissalam, bernama Rubil. Dalam riwayat lain mengatakan dialah yang bernama Yahuza, yang memiliki bulu-bulu dalam tubuhnya. Ketika dia marah, maka tubuhnya akan berdiri sebagaimana jarum. Dan dialah yang membela sebenarnya Yusuf, yang mengatakan qala qailun minhum, ketika saudara-saudara Yusuf berkumpul bermusyawarah untuk membunuh Yusuf, apa katanya Yusuf? Qala qailun minhum, maka berkata salah satu di antara mereka, la taqtulu Yusuf wa alquh, jangan engkau membunuh Yusuf, tetapi letakkanlah dia fi ghayabatil jub, di dalam sumur, yaltaqathu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin, maka dia akan dipungut oleh orang-orang yang berlalu lalang jika engkau melakukan. Ajib, kita tinggalkan kameranya menuju ke Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf alaihissalam dibeli sama Azir Mesir dan dijadikan anak angkat sama Azir Mesir. Ternyata begitu dia sampai di rumahnya Azir Mesir, disitulah pertama kali Zalekha melihat laki-laki atau pemuda yang masuk ke rumahnya adalah laki-laki yang dulu ada dalam mimpinya. Ini keren sekali ceritanya. Sehingga ketika dia datang masuk, Zalekha dia mengejar Yusuf. Kemudian Yusuf alaihissalam ditarik bajunya dari belakang sehingga robek. Begitu sampai di depan pintu, maka tiba-tiba suaminya Zalekha sudah ada di depan pintu. Apa kata wanita ini? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Ini pandai sekali wanita. Ketika dia dalam keadaan terpojok, yang dia salahkan Yusuf, padahal yang salah dia. Dia mengatakan apa yang harus kita lakukan? Kita harus hukum dia karena orang ini telah ingin berbuat serong kepada istri. Yusuf mengatakan dia yang menggoda saya. Akhirnya dalam riwayat dikatakan ada ahli keluarganya Zalekha. Zalekha ini ketika dia mengatakan qalat haytalak, mari mendekat. Ingin dia dekat Yusuf. Karena apa? Zalekha tahu kalau itu adalah calon suaminya. Tapi nanti di akhirnya memang menikah dia, Yusuf alaihissalam dan Zalekha. Hadirin, gosip tersebar. Seluruh wanita-wanita yang ada di Mesir telah membicarakan keburukan atau aibnya Zalekha dengan mengatakan Zalekha telah jatuh cinta dan gila dia, mabuk cinta sama pembantunya. Maka Zalekha memanggil semua wanita-wanita di Mesir, istri-istri pejabat.
Dia diundang, kemudian dikasih hidangan makanan, dan setiap makanan itu, setiap hidangan diberi satu buah pisau. Oke, ini kisah ini memang keren. Karena memang Allah yang menyatakan bahwa ahsanul qasas, kisah yang bagus sekali, yang terbaik malah. Ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Apa yang terjadi ketika wanita-wanita tersebut sudah siap untuk memakan atau menghidangkan makanannya, menyantap makanannya sambil dia buka pisau? Zulaikha mengatakan, qalat ikhruj 'alayhin. Yusuf, kau keluar kepada wanita-wanita ini. Seolah-olah seperti orang-orang yang sedang fashion show. Ya, mereka lagi fashion show. Dan Yusuf alaihissalam sebagai modelnya. Yusuf alaihissalam berjalan di catwalk. Dibikinkan tempat jalan sendiri, dan wanitanya semua menyaksikan Yusuf alaihissalam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna 'asha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ini sengaja Yusuf. Falamma ra'ayna, ketika mereka menyaksikan Yusuf yang begitu tampan. Yusuf alaihissalam ini ketampanannya, Rasulullah bersabda, seperti bulan purnama. Berembe kiri-kiri itu ganteng. No, kalau orang laki-laki di sini nggak ada yang ganteng. Saya, apalagi saya, tahun dulu mungkin tidak. Tapi ketampanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti matahari. Kalau Yusuf alaihissalam tampannya, semua orang bisa menyaksikannya, menikmati ketampanannya. Sehingga wanita-wanita Mesir itu sampai dia potong jari-jarinya. Tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking tampannya, tidak ada yang sanggup memandang wajahnya, karena ketampanan Rasulullah SAW sebagaimana matahari. Saya tahan, saya kawa, orang mau jelur tidak ada. Seperti itulah karena wibawanya. Sehingga Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Ali, apakah engkau sanggup tidak menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah SAW? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak sanggup menggambarkan wajah Rasulullah SAW. Begitu wanita-wanita ini telah memotong jarinya, waqatta'na aydiyahum, mereka telah memotong jari-jari mereka. Qulna hasya lillahi wa hadha bashar. Wanita-wanita ini mengatakan, wanita-wanita Mesir itu cantik-cantik. Tidak kayak orang kelompok orang Indonesia, tidak. Wanita-wanita Mesir itu matanya biru. Di sini ada yang punya mata biru? No. Kecuali dia pakai itu lens, kontak lens. Ya. Lens. We call it in English contact lens. Yeah. Contact lens. Ya. Wanita-wanita Mesir itu cuman setelah mereka mati, setelah Fir'aun la'natullah alaih ditenggelamkan di Laut Merah, maka sifat-sifat wanita Mesir itu menjadi berubah. Karena apa? Wanita-wanita Mesir itu keras. Karena apa? Tidak ada laki-laki selama kurang lebih 20 sampai 25 tahun, karena mereka semua mati di Laut Merah ketika mengejar Musa alaihissalam dan kaumnya. Sehingga wanita-wanita Mesir harus bekerja keras, karena harta mereka sudah dibawa semua. Apa katanya Zulaikha? Sekarang Zulaikha, karena selama ini dia digosipin, dia jatuh cinta kepada budaknya, anak angkatnya. Apa kata Zulaikha? Sekarang Zulaikha dapat kesempatan membalas wanita-wanita Mesir itu dengan mengatakan, qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Inilah laki-laki yang selama ini kalian menggosipkan aku mencintai. Walaqad rawattuhu fasta'sam. Sesungguhnya aku mencintainya, aku menginginkan dia, tetapi dia menolaknya. Ya, Zulaikha mengatakan seolah-olah, lihat wanita-wanita Mesir, kalian baru melihatnya pertama kali saja, kalian sudah memotong jari-jari kalian. Saya sudah puluhan tahun beserta dia, saya sanggup menahan diri saya. Makanya ini dulu ketika ini doa ini, ayat ini, falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahum. Ini harus dijadikan. Kalau mau nanti datang ke rumah. Lagu dalam pur. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekelumit daripada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita
Asbab Rasulullah SAW menceritakan surat Yusuf ini kepada orang-orang Yahudi, beberapa orang Yahudi ketika itu masuk Islam, bersyahadat di hadapan baginda Nabi SAW. Orang-orang Yahudi heran, dari mana Muhammad tahu kisah ini? Karena kisah Yusuf alaihissalam pun ada di dalam Taurat. Rasulullah tidak pernah baca Taurat, tapi tiba-tiba ada. Dia bilang gitu, sehingga mereka bersyahadat di hadapan baginda Nabi SAW bahwa Rasulullah ini benar ada. Hadirin dan hadirat, jamaah pengajian Nuzulul Quran yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit tentang kisah Musa alaihissalam. Oke, we gonna leave. Kita akan tinggalkan dulu kisahnya Yusuf alaihissalam karena Al-Quran itu lengkap, sangat penuh dengan kisah. Kisah Musa alaihissalam yang paling fenomenal karena dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kurang lebih 36 surat di dalam Al-Quran. Karena saking fenomenalnya Musa alaihissalam, tapi bukan berarti mengalahkan baginda Nabi SAW. Tidak. Al-Quran ini Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Setiap kata-kata yang menunjukkan kepada engkau dalam Al-Quran, khitabnya adalah kepada baginda Nabi SAW. Sehingga kalau nama-nama surat-surat yang berawalan dengan huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Yasin, Thaha, Shad.